bulan yang lalu ya, kita masih belum bisa seleluasa seperti sekarang ya, ketika kita pandemi. Tentu ini harus kita ingat terus ya, supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah bahwa kita bisa berkumpul bebas seperti ini ya, kita bisa bepergian ke berbagai tempat, tidak harus tes gitu ya, antigen ya dan sebagainya gitu ya. Ini kan nikmat Allah yang harus kita syukuri, dan salah satu nikmat yang kata Rasulullah SAW sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya. Beliau sudah mengingatkan pada kita, jadi ini waktu yang sangat berharga, mudah-mudahan kita gunakan untuk seoptimal mungkin ya, meningkatkan kualitas diri kita dengan ibadah pada Allah SWT. Nah, salah satu ibadah yang wajib kita lakukan adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadirin rahimakumullah, seperti kajian kita yang sebelumnya tentang pendidikan ya, saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita membahas pendidikan, yang kita maksud bukan persekolahan. Jadi mohon dibedakan antara pendidikan dengan persekolahan. Ya, sekolah itu adanya belakangan. Pendidikan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita bicara pendidikan, maka bukan hanya persekolahan. Jadi kewajiban orang tua itu bukan menyekolahkan anak, mendidik anak. Sebab bisa jadi ya, kita menyekolahkan anak, justru di sekolah itu anak kita tidak terdidik. Jadi qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Itu maksudnya adalah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adibuhum wa allimuhum, didiklah anakmu menjadi orang yang adabnya baik ya, beradab atau berakhlakul karimah. Yang kedua, kewajiban kita wa'allimuhum, didiklah anak-anak kita menjadi orang berilmu. Berilmu di situ bukan sembarang ilmu maksudnya ya, karena ada ilmu yang justru haram untuk dicari. Jadi ilmu itu ada yang wajib dicari, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Jadi kalau Rasul perintahkan wajib mencari ilmu, maksudnya ilmu yang wajib dicari ya. Ini jangan salah nanti, soalnya ada orang tua ya, keluarga muda yang dalam satu seminar mengatakan dia tidak mau punya anak, child free ya, karena takut ya untuk tidak bisa mendidik anak dengan baik. Nah, ini orang tua ini keliru kalau dia pandangannya begitu ya. Memang anak itu amanah, anak itu bisa dua sisi. Kalau kita didik dengan baik ya, dia akan meringankan kita di akhirat nanti. Kalau anak itu nggak kita didik dengan baik, di akhirat nanti anak bisa menuntut, karena anak punya hak ya, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina maudi'ahu wa yuhsina adabahu ya. Anak itu punya hak ya, seperti kita sebagai orang tua punya hak. Suami punya hak terhadap istrinya ya, istri punya hak atas suaminya kan. Pemerintah punya hak atas rakyatnya, rakyat punya hak atas pemerintahnya. Jadi hidup ini memang kita sudah diatur peran kita ini oleh Allah. Kita harus berperan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kita sebagai orang tua, ya tanggung jawab kita sebagai orang tua, kewajiban kita mendidik anak dengan benar. Hak anak menerima pendidikan dengan benar. Kalau hak ini tidak kita tunaikan ya, berarti nanti anak bisa menuntut kita di akhirat gitu ya. Jadi sebagai orang tua misalnya gini, kita sebagai orang tua punya anak, maka wajib mencari ilmu bagaimana mendidik anak yang benar, supaya tadi nggak salah paham, dikira kewajiban orang tua menyekolahkan anak, padahal bukan. Kewajiban orang tua itu mendidik anak. Artinya apa? Kalau di sekolahnya dia itu anak tidak diajari ilmu yang benar, sehingga dia tidak menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah ya, tidak semakin berakhlak mulia, itu bukan pendidikan yang benar. Berarti orang tua menjerumuskan anaknya,
bukan mendidik anak, ya. Nah, salah satu yang salah lagi yang sekarang kita bahas ini adalah orang tua ya memberikan harapan-harapan duniawi dalam pendidikan anak, menganggap anak itu adalah investasi. Ya, saya keluarkan biaya sekian ya, kamu saya masukkan sekolah unggulan, nanti masuk kampus favorit, saya keluar bisa bekerja, kamu bisa jadi orang yang membanggakan keluarga, bisa jadi pegawai yang honornya banyak, gajinya gede, atau bisa menjadi pejabat pemerintah. Ya. Sampai di situ saja. Nah, itu namanya sekuler. Ya, sampai di situ, titik itu. Dia jaya di dunia. Itu sekuler namanya. Saikulum itu artinya dunia. Ya, jadi kalau kita menyekolahkan anak, tujuannya apa harusnya? Ya tujuannya seperti tujuan pendidikan Nabi. Nabi diutus untuk apa? Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Maka akhlak yang mulia apa yang pertama kali harus ditanamkan pada anak? Akhlak kepada Allah. Ya, adab kepada Allah, yaitu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Di lembaga manapun, di rumah kita atau dimanapun, anak harus dididik supaya punya tauhid, punya iman yang benar, ya, supaya dia tidak menyekutukan Allah. Ini tanggung jawab orang tua. Jangan sampai nanti ya, anaknya dikuliahkan, dia ikut kajian-kajian, pengajian yang justru mengajarkan kemusyrikan. Ya, kasihan. Ada satu artikel yang saya tulis, ya, ada satu pesantren yang sangat terkenal. Kasihan karena santrinya terpengaruh oleh paham pimpinannya, ya, sehingga di khutbah-khutbahnya menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Itu tidak benar. Tidak pernah ada ulama ya dari dulu yang berpendapat ya bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Enggak ada. Qala Allah Ta'ala fil Quran, karena Al-Quran itu kalamullah.